Halo sobat detektoremas.com. Kali ini kita mau kasih tutorial cara menggunakan Conrad UX4. Pertama kita rakit alat dulu. Yang pertama kita rakit sistem LRL-nya untuk mencari jarak jauh. Ini disambungkan. Ini ke sini. Kemudian ini dipasangkan ke sini. Oke, LRL-nya udah siap untuk receiver-nya, untuk penerimanya. Berikutnya untuk sistem transceiver-nya. Kabel kita pasang di bagian ground yang ini ya, putar. Selanjutnya ini probe kita pasang di bagian sininya, ujung satunya. Alat sudah siap untuk digunakan. Selanjutnya kita pasang probe, kita tancapkan ke tanah. Jika tanah terlalu kering, kita agak siram sedikit. Ini ya. Oke. Alat kita nyalakan. Yang ini. Untuk memulai pencarian, kita tentukan dulu objek yang akan kita cari, yaitu emas murni, emas batangan, emas perhiasan, atau apa ya. Jadi kalau emas alam, emas murni itu dia biasanya pakai gold 1 di 5000 kHz. Kalau emas batangan itu antara 1 dan 2. Saya pernah pakai yang 1, bisa pakai yang 2, bisa. Kalau emas perhiasan itu antara 3 dan 4. Jadi kalau kadar emasnya itu rendah, dia biasanya antara 3 dan 4. Nah, sekarang kita coba yang 4. Pencet OK. Dah. Selanjutnya receivernya kita nyalakan. Kita bikin on. Dia kita coba di 1000 meter aja. Sebenarnya 500 sih juga bisa. Tuh. Catatannya kedua batang ini, root ini nggak boleh bersentuhan, nanti bisa konslet.
ada daya listriknya soalnya. Untuk memulai pencarian, setelah kita nyalakan semua alat, kita harus mengitari transceiver. Kita harus mengitari, dimana kita ketemu root ini bersilangan seperti ini. Di sana kita mulai untuk pencarian. Kita praktekkan langsung. Nah, seperti ini ya. Ini kita udah ketemu lokasi awal untuk memulai pencarian. Dari sini bisa. Kita ulang kalau di sini. Sini juga bisa. Jadi kita ikuti, kita harus jaga, harus tetap bersilangan, jangan sampai nggak bersilangan. Kalau nggak bersilangan artinya kita keluar dari jalur listrik yang dibuat oleh receiver ke target. Nggak mesti lurus ya, seringan berbelok-belok. Nah, ketika kita sudah sampai pada target, dia akan memutar di sekitar target. Jadi kalau saya paksa keluar, dia akan begini. Saya paksa keluar dari target, dia akan membuka. Tapi kalau saya balik lagi, dia akan menghilang lagi. Jadi ya, jadi saya paksa keluar, alatnya pasti akan kebuka. Kalau saya balik lagi, alatnya akan bersilangan lagi. Jadi ketika alat sudah memutar di sini, artinya kita sudah berada di lokasi target. Nah, sampai di sini tugas LRL sudah cukup sebenarnya. Berikutnya kita pakai EM sistemnya untuk mendeteksi besar kecil objek dan kedalamannya. Oke. Untuk menggunakan electromagnetic sistemnya, kita copot dulu yang untuk ininya, LRL-nya. Back dulu ya. Baik sampai di halaman paling depan. Kita lepas probe-nya. Kita pasang antena di sini. Kita kancing. Sebelum kita melakukan scan sistem elektromagnetiknya, kita pilih ini ya, nomor 2. Kita setting dulu paling atas, nomor 1. Oke. Kita atur walk time itu 1,8 second, nih artinya saat kita melangkah pakai mode otomatis. Itu yang kita perlukan, berapa detik untuk setiap langkah. Kita pakai 1,8 aja tetap. Yang kedua, step counter 5. Step counter tuh maksudnya ada berapa langkah kita dalam satu kolom. Kita pakai 5 aja. Ya, sensor biarin itu standar. Oke. Back. Selanjutnya kita pilih yang nomor 3, ground scan auto, biar gampang. Oke. Kita pilih, kita disuruh open program dulu di laptopnya. Saya ulang ya. Saya ulang bukanya. Ini pilih yes. Lebih kelihatan ya. Hanya pilih file, connection setting. Nah, ini kita pilih area to be scan. Jadi area yang kita scan tuh 5 kali 5. Yang di sini 5, ini 5, kursnya 5. Kalau pengaturan ini disesuaikan, ada catatan di setiap alat itu kita beri catatan ya di setiap paket alat ya. Kita pakai COM4 di sini. Ini biarin aja. Ini biarin, sudah otomatis. Ini sebaiknya kita pilih yang mode directionnya yang seperti ini, jangan yang zigzag.
Sebenarnya sih tidak apa-apa, cuman lebih akurat kita menggunakan yang mode ini sejajar. Udah, kalau sudah kita pilih connect. Di sini kita pilih oke. Sudah. Tinggal pencet start. Alat sudah siap untuk digunakan ya, kalau sudah mode seperti ini. Cara menggunakannya, kita bisa pakai remote, bisa pakai ini, bisa juga yang di sini, sama fungsinya ya. Kita pencet start, langkah. Setiap bunyi yang berbeda artinya kita harus sudah memulai dari yang kolom berikutnya atau garis berikutnya ya. Ini kan kita baru bikin satu garis, berikutnya bikin baris yang berikutnya lagi. Sebaiknya itu berada di sisi kiri kita. Baris berikutnya itu berada di sisi kiri kita. Dan kita men-scan itu usahakan menggunakan utara atau selatan, menghadap utara atau selatan. Karena mengikuti medan magnet bumi. Ya, berikutnya kita ulang scan dari sini untuk kolom yang kedua. Pencet start lagi. Dan grafiknya di situ ya, lihat perubahannya setiap kita gerak. Kita di kolom yang berikutnya. Start lagi. Ini hasil 3 dimensinya. Jadi jika bentuknya seperti ini, bisa jadi ini metal, bisa jadi ini hanya mineral dalam tanah. Kalau yang pasti metal itu dia berbentuk seperti objek. Ini seperti objek sih, tapi kuningnya ini enggak menyebar luas, dia hanya tipis pinggir. Untuk memastikan kita harus melakukan beberapa kali scan dengan posisi yang sama. Jika bentuknya tetap, yakin itu adalah metal. Itu pasti metal.